Selamat berjumpa kepada para siswa kelas 12. Ya, kami pertama kali mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan ini kita diberi kesehatan dan diberi kesempatan bersama bertemu kembali di dalam video pembelajaran. Ya. Saya berharap Anda dalam kondisi sehat walafiat, ya. Karena dengan kesehatan itu merupakan bagian investasi masa depan kita. Ya. Dengan kesehatan atau badan dan jiwa yang sehat, Anda bisa merealisasi cita-cita atau keinginan Anda semua. Kepada para siswa, ya, kami sungguh berharap ya, video pembelajaran yang sudah Bapak berikan juga Anda pelajari dengan baik, ya, manfaatkan sumber ilmu, salah satunya melalui video pembelajaran ini. Ya. Kepada para siswa, sebelum Bapak memberikan materi yang akan Bapak berikan, terlebih dahulu Bapak ingin mengingatkan ya apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini dan materi apa yang sudah Bapak berikan kepada Anda. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ya peserta didik dapat menjelaskan ya pelaku pemberdaya ya pelaku pemberdayaan pelaku pemberdayaan yang ada di masyarakat ya siapa saja yang melaksanakan pemberdayaan. Inilah yang saya sebut sebagai konsep inisiator. Ya. Nah, kemudian mengenai materi pertemuan sebelumnya itu tentang prinsip pelaksanaan pembelajaran. Ini pemberdayaan ya harus mengandung 4 prinsip ya, materi yang sudah ya Bapak jelaskan, cuma untuk menyambung kembali perlu Bapak mengingatkan materi sebelumnya ya. Prinsip pelaksanaan pemberdayaan, 1, keswadayaan ya, yaitu suatu prinsip yang mengandalkan kemampuan potensi yang ada di masyarakat tanpa adanya bantuan orang lain. Yang kedua, berkelanjutan, artinya pemberdayaan yang dilaksanakan melalui program pelatihan itu berkesinambungan ya dari waktu ke waktu yang dapat ditularkan ke lembaga swadaya masyarakat yang lain yang bisa dinikmati bersama oleh masyarakat. Yang ketiga, prinsip partisipasi, artinya pemberdayaan ini harus melibatkan semua komponen yang ada di dalam masyarakat. Dan yang keempat atau terakhir adalah kesetaraan. Pemberdayaan itu tidak memandang kelompok masyarakat, tidak memandang golongan. Yang pemberdayaan ini dilaksanakan bertujuan ya untuk dilaksanakan pada
orang-orang yang tidak mengenal perbedaan jenis kelamin dan gender. Semua dianggap memiliki kesetaraan yang sama. Ya, ini materi yang sebelumnya. Maka untuk yang ketiga berarti setelah ini yaitu inisiator tadi yang sudah Bapak sampaikan di halaman atau di slide awal tadi, ya, yaitu inisiator pemberdayaan komunitas, ya. Nah, ada 3 inisiator pemberdayaan komunitas, ya, adalah orang yang terlibat atau kelompok yang terlibat di dalam pemberdayaan, ya. Inisiator yang pemberdayaan yang komunitas yang pertama adalah pemerintah, ya. Pemerintah merupakan inisiator yang melaksanakan, ya, pemberdayaan yang ada pada masyarakat tertentu, ya, khususnya kepada program keluarga harapan, ya, ini pemberdayaan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan cara memberikan fasilitas kesehatan khususnya kepada ibu hamil supaya tidak ada generasi yang terjadi pada masa-masa lalu yaitu stunting, pertumbuhan yang tidak sesuai, ya, dengan umur dan dengan perkembangan mental, ya, atau stunting tadi, ya. Dan juga pemerintah memberdayakan masyarakat melalui fasilitas pendidikan, ya. Maka adanya suatu program bebas SPP ataupun program bantuan operasional siswa dalam rangka supaya pendidikan bisa diberdayakan sehingga bisa menampung warga masyarakat yang memerlukan pendidikan dalam rangka memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah masyarakat itu sendiri, ya. Masyarakat itu sendiri melalui program-program yang ada, yang sudah terjadi bisa lebih ditingkatkan, yaitu melalui program pemberdayaan wanita, melalui organisasi PKK, ya, pendidikan kesejahteraan keluarga, dan melalui organisasi Karang Taruna, bagaimana memberdayakan generasi muda supaya lebih meningkatkan kemampuan, kecerdasan dan keterampilan sesuai, ya, tujuan dari pemberdayaan yang ada. Kemudian yang terakhir ketiga yaitu pelaku pemberdayaan yang bisa berasal dari swasta, ya, bagaimana peran perusahaan atau BUMN, ya, ini di dalam menggalakkan kemajuan masyarakat supaya, ya, memiliki keberdayaan. Perusahaan ataupun perseroan terbatas melalui program yang disebut adalah corporate responsibility, ya, yaitu melalui kepedulian, ya, ya, perusahaan di dalam turut serta membantu masyarakat supaya masyarakat memiliki keberdayaan, ya. Bisa juga pada perusahaan-perusahaan yang bisa membantu pemberdayaan masyarakat, di mana perusahaan itu ada di lingkungan masyarakat atau masyarakat sekitar bisa ikut merasakan kepedulian, ya, perusahaan dalam memberdayakan melalui bantuan-bantuan keterampilan atau kursus atau mungkin pembinaan keagamaan dan
pembangunan sarana dan prasarana ibadah yang ada di situ, ya. Nah, inilah inisiator di dalam pemberdayaan komunitas. Kemudian yang keempat yaitu cara pelaksanaan pemberdayaan komunitas dengan beberapa strategi yang diterapkan. Yang pertama, mempertimbangkan potensi masyarakat. Potensi masyarakat ini bisa terdapat pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, SDA dan SDM. Ya, sumber daya alam apa yang dimiliki yang bisa dipertimbangkan untuk pemberdayaan, ya, tanpa merusak alam itu sendiri, sehingga keharmonisan dengan alam bisa terjaga, maupun mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada di dalam masyarakat itu, sehingga sumber daya manusia tersebut dapat memajukan masyarakat yang ada. Yang kedua yaitu memberikan pendampingan secara kelompok. Di dalam masyarakat mungkin dikelompokkan berdasarkan golongan atau berdasarkan usia ataupun berdasarkan kemampuan, sehingga pendampingan yang dilaksanakan lebih efektif. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus, ya. Artinya pelatihan itu diberikan dengan satu jawaban tantangan yang ada di dalam masyarakat itu, misalnya sumber daya alam yang ada di situ yang melimpah atau terdapat pada masyarakat itu, pelatihan khusus diberikan terkait dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada. Misalnya masyarakat agraris akan diberikan pelatihan-pelatihan khusus yang terkait dengan bidang pertanian. Begitu pula masyarakat maritim atau masyarakat nelayan akan diberikan pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan kelautan atau maritim. Yang berikutnya yaitu mengangkat kearifan lokal. Ya, adakah kearifan lokal yang perlu untuk dikembangkan? Ya, yang berikutnya memberikan bantuan sarana dan prasarana. Ya, nah ini perlu saya tegaskan, sarana itu sebagai alat atau fasilitas yang bisa dipindahkan, sedangkan prasarana sebagai pendukung dari sarana yang tidak bisa dipindahkan. Misalnya sarana transportasi itu adalah bentuk mobil atau kendaraan atau sepeda motor, kemudian prasarana ya jalan itu sendiri. Kalau di sekolah ada papan tulis, ada meja, kursi, proyektor, ya, alat-alat laboratorium, itu termasuk sarana. Sementara gedung dari laboratorium, gedung kelas, gedung sekolah itu merupakan prasarana pendidikan. Kemudian yang keenam atau yang berikutnya yaitu melaksanakan pemberdayaan secara bertahap, ya. Melalui tahapan-tahapan diharapkan pemberdayaan itu bisa dilanjutkan secara berkesinambungan. Itulah strategi di dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Ya, sampai kita pada yang kelima, yaitu proses pelaksanaan pemberdayaan. Ya, ada 3 proses di dalam pelaksanaan pemberdayaan, yaitu adalah tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Nah, di dalam space atau tahapan-tahapan itu apa yang dilaksanakan dalam pemberdayaan? Mari kita lihat tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan,
apa yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat tersebut, ya, yaitu mensosialisasikan ya hal apa yang akan diberdayakan, ya. Jadi langkah awal adalah mengenalkan ya program yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, dalam perencanaan ini inisiator atau pelaksana pemberdayaan harus mengetahui dan mengenali karakter masyarakat tersebut, ya, mengenali karakter masyarakat tersebut supaya ini bisa membantu kelancaran di dalam pelaksanaan pemberdayaan. Kemudian yang perencanaan yang ketiga yaitu melakukan pemetaan swadaya, ya, yaitu mengukur tingkat kemampuan ya yang ada di dalam masyarakat, ya, sehingga keterlibatan inisiator bisa diharapkan ya memberikan satu pemberdayaan sesuai dengan pemetaan kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan, yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan, yaitu mengorganisasikan, mengkoordinir warga masyarakat di dalam usaha melaksanakan pemberdayaan. Yang kedua, mengenalkan susunan perencanaan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan itu sendiri yang akan dihadapi. Dan yang keempat adalah pemanfaatan dan pemeliharaan, ya. Baik itu pemanfaatan yang ada di dalam sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri maupun ya potensi sumber daya manusia yang ada, ya, sehingga pemanfaatan dan pemeliharaan pelaksanaan pemberdayaan ini dapat berjalan seiring antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Kemudian yang tahap terakhir adalah evaluasi. Bagaimana kita bisa melakukan evaluasi ataupun penilaian apakah program yang dilaksanakan dalam pemberdayaan itu sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau belum, ya. Kemudian yang kedua bisa dievaluasi bagaimana ya respon atau kepedulian masyarakat yang akan diberdayakan itu sendiri. Atau mungkin evaluasi-evaluasi tentang hal-hal apa yang perlu ditambahkan supaya masyarakat bisa lebih berdaya. Mungkin fasilitas-fasilitas ya yang perlu diprioritaskan, fasilitas pendidikan atau fasilitas ekonomi atau fasilitas kesehatan yang menjadi penyediaan guna memenuhi ya kehidupan masyarakat yang diberdayakan, ya. Nah, kepada para siswa semua, ya, saya kira di dalam video pembelajaran ini sampai di sini dulu. Bapak berharap ya materi yang Bapak berikan itu bisa Anda kembangkan ya melalui acuan atau referensi ya atau literasi yang lain yang mana referensi itu bisa ya Anda mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat lebih mendalam. Apalagi sekarang pemerintah itu melaksanakan
pemberdayaan yang gencar dilakukan di daerah-daerah pedesaan ataupun pinggiran-pinggiran perkotaan karena menjadi daerah sasaran dengan pencapaian kebutuhan pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Itu merupakan suatu kebutuhan pokok yang ada di dalam masyarakat, tapi dalam kenyataannya banyak masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan mendasar tersebut. Maka negara perlu hadir dalam meringankan dan mengentaskan kemiskinan, supaya kebutuhan-kebutuhan mendasar, kesehatan, pendidikan, rasa aman dan sebagainya perlu dapat dipenuhi. Sampai di sini dulu pembelajaran sosiologi pada video keempat pertemuan hari ini. Semoga bisa Anda pahami dengan baik, dan Bapak tambahkan pesan Bapak selalu jaga kesehatan, apalagi dalam masa pandemi ini. Pesan Ibu laksanakan 5M, mencuci tangan pada air bersih dan mengalir menggunakan sabun, ataupun bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Kemudian yang kedua, memakai masker, itu sangat penting untuk mengurangi persebaran atau tertularnya. Kemudian menghindari kerumunan, ini sangat penting. Kalau perlu tidak usah berkerumun, tidak boleh lebih dari 5 orang, menjaga jarak, dan yang terakhir membatasi mobilitas. Sekian, terima kasih atas perhatian semua.